Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Kesembuhan dan kematian terkadang kita jumpai di rumah sakit, sehingga terkadang suasana menjadi mistis. Kejadian-kejadian janggal pun kita jumpai. Seperti halnya kisah mistis rumah sakit angker yang dialami teman dari Nur Maria. Selamat mendengarkan. Rani menangis karena ayahnya berpisah dengan ibunya. Ayahnya dan ibunya bertengkar. Rani pun menangis sambil berlari ke kamar. Ibu Rani berteriak memanggil Rani. Rani pun datang, dan Ibu Rani mengambil semua baju mereka karena diusir oleh ayah Rani. Rani menuruti apa kata ibunya, dan mereka pergi di jalan sepi. Ada sebuah geng motor yang lewat dan menghalang mereka dan mengambil tas Ibu Rani secara paksa. Ibu Rani berteriak, "Tolong, tolong!" Dan Ibu Rani pingsan. Dan Rani mencari pertolongan. Ada orang yang menolong dan datang tiba-tiba. Dan Rani heran, dia bicara di dalam hati. Siapa orang itu? Kok tiba-tiba datang gak tahu asalnya? Dan Rani tak lagi memikirkan itu. Rani membawa ibunya ke rumah sakit. Dan orang-orang di situ langsung membawa Ibu Rani ke ruangan kamar. Dan Rani menunggu di luar bersama orang itu. Dan orang itu berwajah pucat dan diam, tak berbicara sama sekali. Sesekali Rani mengajak ngobrol dan dia hanya menggerakkan kepala. Dan dia pergi begitu saja. Tiba-tiba lampu berkedip. Rani merasa ketakutan dan dia meminta tolong. Suasana ruangan sunyi. Rani pergi ke suatu ruangan yang ada di halaman belakang. dan dia mendengar suara tangisan misterius.
Rani mendekatinya dan lampu hidup kembali dan melihat banyak orang. Dan hari pun sudah pagi. Rani menyuapi makan ibunya. Dan Rani berbicara pada ibunya. Dan ibunya tak merasakan mati lampu. Dan hari sudah malam pukul 8. Rani mencari tempat sholat. Dia pergi ke suatu ruangan yang ada di pojok depan. Dia menanyakan ruang sholat pada suster. Suster hanya terdiam saja. Rani pergi ke ruangan ibunya. Sudah 4 hari Rani mendengar hal aneh di rumah sakit itu. Dan pada malam hari Rani sholat dan membaca Al-Quran. Rani pingsan seperti ada yang memukul dari belakang. Rani sadar, lampu mati dan dia membaca ayat kursi. Semua rumah sakit berubah menjadi kuburan. Dan Rani tadi yang di kamar ibunya ternyata kuburan. Rani baru tersadar sudah 4 hari kematian ibunya. Rani menangis dengan kuat. Dan dia berpikir, berarti yang aku suapi adalah arwah ibuku. Dan dia sangat sedih. Para sahabat Satu Suro Activity, itulah tadi sebuah kisah rumah sakit angker yang dialami oleh Rani. Tanpa dia sadari bahwa ibunya sudah meninggal selama 4 hari. Dan ternyata rumah sakit tersebut adalah sebuah pekarangan kuburan. Penglihatan Rani dimanipulasi oleh para jin. Kita sebagai manusia tetap memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkan catatan komentar kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.